Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. KPK telusuri asal hadiah rumah dan mobil senilai 162 miliar ya di LHKPN Menpora. Ada apa begitu kan? Kok ada orang yang menghadiahi sampai segitunya begitu kan? Ini uang tidak sedikit, jumlah fantastis luar biasa begitu ya. Masa ada uang dikembalikan 27 miliar tidak ada orang yang tersangka begitu ya? Kenapa begitu kan? Apakah Kejagung benar-benar tidak menemukan orang-orang itu yang mengembalikan itu? Atau jangan-jangan ada intervensi? Atau jangan-jangan bermain di dalamnya begitu? Ini harus diungkap ya segera kepada publik begitu. Aneh begitu kan? Di negara Konoha seperti ini begitu ya, orang yang sudah mengembalikan uang haram itu lalu kemudian tidak jadi tersangka begitu kan. Seharusnya jadikan tersangka begitu kan ya, naik ke tahap penyidikan di situ begitu. Jadi hal-hal inilah yang kemudian kenapa dari Kejagung, KPK begitu sama saja begitu masyarakat tidak begitu percaya. Dengan landasan-landasan seperti ini bisa saja diintervensi di situ begitu. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, bahasa lain dari hadiah adalah gratifikasi. Bisa saja masuk di situ begitu ya. Bahkan hadiah-hadiahan ya, ada udang ya pasti dibalik bakwan. Sebanyak itu hadiahnya. Betul begitu kan. Kalau 1 miliar ya mungkin bisa masuk akal di situ begitu. Tapi kalau 162 miliar dari mana begitu kan? Pertanyaannya adalah siapa yang mau kasih hadiah sebanyak 162 miliar ya? Dermawan sekali orang yang memberikan hadiah sebanyak itu. Positif aja ya, mungkin warisan dari nenek moyangnya. Saya tidak tahu begitu. Tapi kenapa temuan-temuan seperti ini muncul begitu ya? Karena mungkin PPATK, terus kemudian BPK bisa diaudit di situ begitu ya. Inisial S, siapa inisial S begitu ya? Usut ya, Bisaroh kata Said Akil Siraj. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini baru jadi menteri udah dapat hadiah segitunya, masih muda jadi menteri di situ begitu ya. Ya gimana untuk mengurus bangsa kita kalau seperti ini kelakuannya begitu kan. Artinya apa? Artinya duga-duga inilah yang kemudian segera kita ungkit di situ begitu kan. Jangan tebang pilih begitu. Kalau mau jadi tersangka, jadikan tersangka di situ begitu kan. Jangan harus lapor presiden. Ya bisa saja diintervensi sana sini begitu. Di mana penegak hukum sekarang? Ya, kok tajam ke bawah tumpul ke atas begitu. Kan begitu logika kita begitu. Ini sangat disayangkan begitu. Mari kawal semua yang namanya korupsi siapapun itu harus ya kita musuh bersama begitu ya. Bahkan kata Pak Surya Paloh begitu, musuh kita terbesar itu adalah kebodohan dan ketidakadilan begitu. Kira-kira siapa yang ngasih hadiah ya? Ini yang muda, yang korupsi hancur ya. Mungkin dia rajin beli ya ciki ya 1000-an yang ada hadiahnya. Kebetulan dapat hadiah MM-an. Ya tidak masuk akal juga di situ begitu kan. Anak kecil saja bisa paham begitu. Masa dapat 162 miliar ya? Dari mana begitu hadiahnya begitu ya? Atlet-atlet saja paling banyak itu menerima mungkin 3 miliar, 2 miliar. Itu atlet di situ begitu ya. Nama dong ya, suntikan ya S Doger, jangan-jangan nanti cuma JJS alias jalan di tempat. Ya kita buktikan saja, kita giring bagaimana pernyataan-pernyataan dari Kejagung ini begitu ya. Karena ya satu-satunya lembaga dipercaya yaitu begitu. Tetapi kalau kita bermain ada bisa diintervensi sana sini, ini kacau begitu ya. Saya kira seperti itu begitu. Tapi mari kita ya baca ini banyak komentar-komentar netizen begitu, saya bacakan beritanya seperti ini. Ini beritanya, KPK telusuri asal hadiah rumah dan mobil senilai 162 miliar di LHKPN Menpora. Ada apa begitu? Dikutip dari detiknews.com. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aritejo melaporkan dirinya memiliki aset berupa 4 rumah dan 1 mobil senilai 162 miliar yang disebut berasal dari hadiah. KPK pun menelusuri asal hadiah itu. Katanya hadiah isinya bagian besar yang sedang kita lihat hadiahnya dari siapa, yang bentuk apa, kapan, itu yang sedang kita lihat sekarang. Ya, kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, ya Pahala Nainggolan di Gedung KPK Jakarta Selatan.
Bahkan Pahala mengatakan tim Direktorat LHKPN KPK masih mempelajari LHKPN milik Tito Aritejo ya. Hasil penulisan itu akan dilaporkan ke pimpinan KPK. Bayangkan begitu ya, sudah sana sini begitu ya, Kejagung sudah tidak bisa begitu dalam artian mengungkit siapa dari uang 27 miliar karena beredar spekulasi kan sudah jelas begitu kan. Tetapi KPK hari ini begitu kan menjadi pahlawan di situ, akan menelusuri itu begitu. Ya, kalau memang ini terbukti silakan begitu kan. Ya, pada hakikatnya kan orang-orang yang namanya korupsi yang saya katakan tadi itu adalah musuh kita bersama, ketidakadilan itu begitu. Bahkan keterangan hadiah di LKPN Dito bikin kaget ya. Pahala juga menyebutkan ya, keterangan hadiah pada harta milik Dito Aritejo membuat pihaknya kaget. Kita belum lihat hadiahnya dari siapa ya, dan kita nggak tahu ini salah kasih nama hadiah. Sebenarnya warisan atau hibah nggak tahu kita, karena istilah hadiah kan kita kaget juga. Bahkan menurutnya, keterangan hadiah dalam LHKPN Dito Aritejo tergolong unik. Pasalnya, opsi hadiah tidak ada dalam pengisian asal-usul harta kekayaan penyelenggara negara. Biasanya kan hibah tanah akta, ya, hibah pakai akta, warisan, itu kan opsi yang kita ada. Kan kalau hadiah kan mungkin hadiah-hadiah kecil-kecilan kan jam tangan dan sebagainya. Ya bisa saja begitu kan. Masa jam tangan seharga 162 miliar begitu. Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, harta kekayaan Menpora Dito Aritejo mencapai 282 miliar. Namun ada 5 harta kekayaan yang berasal dari hadiah. Yang pertama, tanah dan bangunan seluas ya mencapai 114 miliar 193 juta. Bayangkan begitu, itu tanahnya begitu ya, hampir ratusan miliar begitu. Bahkan tanah yang dibangun ya hampir 10 miliar ya, yang tidak diketahui kawasannya ya. Bahkan tanah dan bangunan seluas 346 ya, Jakarta Pusat seharga 17 miliar. Wah, ini banyak begitu ya. Bahkan tanah dan bangunan seluas ya di Jakarta Selatan seharga 20 miliar. Bayangkan, miliaran semua begitu di sini begitu ya. Bahkan ya di sini ada mobil ya Toyota Alphard senilai ya 900 juta, dan kelima AC Dito dari hadiah itu bernilai 162 miliar. Bayangkan begitu. Ini catatan dari LHKPN begitu. Kita usut siapa mereka di balik ini semua begitu kan. Kalau memang itu memang benar-benar ada indikasi di situ, ada dugaan-dugaan di situ begitu. Kalau tidak terbukti ngapain mentersangkakan orang, kan begitu logikanya begitu. Jadi wajar kalau memang KPK menelusuri ini semua begitu. Dari mana? Apakah ini sudah ketahuan atau tidak begitu ya? Apakah ini dalam hadiah itu apakah masuk dalam kategori apa yang disebut di LHKPN tersebut begitu. Jadi artinya ada keanehan-keanehan di dalamnya itu begitu ya. Segera ya kita proses secara hukum begitu ya. Kalau memang itu ya menjadi dugaan-dugaan yang kemudian kuat di situ. Yang penting kan 2 alat bukti kan cukup begitu. Jadi memang ada orang-orang kaya memang begitu ya, dari bisnisnya, dari hadiahnya dari orang tuanya, dari ahli waris dan sebagainya, bisa saja seperti itu begitu. Tapi di satu sisi kalau memang hadiah tidak ada di LHKPN yang ada itu warisan yang harus diisi begitu ya. Kenapa ini kok hadiah begitu kan? Ini kan aneh juga begitu. Hadiahnya dari siapa? Kalau dari orang tuanya bisa saja seperti itu begitu. Hadiahnya sampai miliaran begitu kan? Kan bisa ditelusuri di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya yang saya katakan tadi, kita kawal terus siapapun orangnya, apalagi pejabat-pejabat negara begitu ya. Persoalannya hanya satu ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar ditetapkan begitu. Kalau tidak, itu sebagai musuh kita bersama. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.